Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuni Febriani Resimano, kelas A2 semester 6 Fakultas Keperawatan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang studi kasus tentang kampung halaman yang dibawakan oleh MK Keperawatan Komunitas 2 yang dibawakan oleh dosen Ner Sicilia Lariwo Escape MKes. Sejarah studi kasus tentang kampung halaman. Perpindahan kampung lama ke kampung baru pada tanggal 5 Oktober 1959, masyarakat menggali lubang di tengah kampung baru. Setelah gali, ada seorang tua adat bernama Abatama membawa nacar dan seorang tua adat bernama Aurat Tiaran memikul batu dari kampung lama ke kampung baru untuk mengisi batu di lubang batu itu. Tanggal 5 Oktober 1959, Pendeta Tahihutu dan pelayanan gereja dan pemerintah di Salat Dalam mereka berdoa di sudut kampung lama. Setelah itu masyarakat mengelilingi kampung baru sebanyak 3 kali. Sesudah itu perpindahan ke kampung baru dan mengelilingi kampung baru sebanyak 3 kali dan berkumpul di lubang yang digali. Lalu Pendeta Tahihutu memerintahkan masyarakat memegang batu satu orang satu sekali, terkecuali perempuan hamil yang diharuskan memegang 3 batu. Jadi 2 buah batu untuk membuang batu tersebut di dalam lubang sebagai nacar. Setelah selesai membuang batu, tua adat yang bernama Malawan Manufuri menutup lubang tersebut, dan disitulah dinamakan Tugu Persatuan di Salat Dalam. Data demografi pada tahun 2021 jumlah anggota di Desa Salat Dalam sekitar 3.167 jiwa. Data sosial, adapun data sosial yang pertama ada di sekolah, TK dan PAUD. Sekolah dimulai dari TK dan PAUD yaitu Taman Anak-anak, TK 1 dan PAUD 3. TK dinamakan TK Waterleli, dimiliki oleh pemerintah di Salat Dalam, dan PAUD yang pertama dinamakan PAUD Terpadu Bukit Caitur Lat Dalam, dan PAUD yang kedua dinamakan PAUD Banjarkasih Lat Dalam, dan PAUD yang ketiga dinamakan PAUD Pemukiman. SD, ada 2 SD di Desa Lat Dalam. Yang pertama SD Negeri Impres Lat Dalam dan SD Kristen Lat Dalam. Dan selanjutnya ada SMP dan SMA. Di Desa Salat Dalam hanya memiliki 1 sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan, yaitu SMP Negeri 7 Lat Dalam dan SMA Negeri 2 Lat Dalam. Bahkan pada bagian sekolah ini masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangannya, seperti adanya penyediaan ruangan dan fungsinya telah digunakan, dan bagian toilet pun cukup bersih dan kadang dibersihkan oleh siswa-siswi yang ada di sekolah maupun security sekolah di sekolah tersebut. Bagian ruangan UKS ini sangat jarang digunakan, dan adapun fasilitas di dalamnya sangat kurang juga, tidak adanya pelayanan atau tenaga kesehatan di ruangan tersebut, dan bahkan penggunaan air cukup lumayan digunakannya untuk para siswa-siswi yang ada tentunya, dan dalam lingkungan sekolah bersih dan indah cukup dilihat. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Di Desa Salat Dalam memiliki fasilitas kesehatan terdekat yaitu puskesmas. Puskesmas Lat Dalam ini memiliki beberapa ruangan. Yang pertama ruangan pendaftaran, ruangan pemeriksaan umum, ruangan KIA, ruangan administrasi, ruangan apotik, dan ruangan kepala puskesmas, dan ruangan lainnya yang telah terpakai sejauh ini. Yang kita ketahui, Puskesmas Lat Dalam telah menawarkan berbagai pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, mulai dari imunisasi, pembinaan posyandu, konseling, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi infrastruktur pada bagian ini Desa Salat Dalam cukup baik dalam memenuhan pembangunan fisik. Seperti sekarang ini Desa Salat Dalam sedang membangun 3 gedung gereja untuk jemaat. Yang pertama Gereja Advent Kanan, yang kedua Gereja Advent Bukit Caitur Lat Dalam, dan yang ketiga Gereja GKPI Lat Dalam. Di Desa Salat Dalam terdapat 2 wisata alam yang sangat menarik. Yang pertama air Waterleli. Air Waterleli ini tersedia dari alam, dan air Waterleli ini bersih, jernih, dan bisa dikonsumsi sebagai air minum.
Yang kedua, Batlosa. Batlosa sendiri merupakan batu lubang besar bak pintu alam yang berdiri kokoh di tepi pantai. Ini juga menjadi spot penikmati matahari terbenam atau senja, sehingga cocok buat yang mencintai fotograf. Tidak heran kalau menjadi wisata unggul di desa tersebut. Di Desa Lat Dalam belum ada PAM, masing-masing keluarga di Desa Lat Dalam telah lebih nyaman memakai sumur bor atau mengambil air dari sumur. Analisa keperawatan komunitas. Berdasarkan data yang saya sudah jelaskan di atas tadi, bersumber dari wawancara observasi yang dilakukan dari berbagai masyarakat. Yang saya dapati bahwa ada beberapa masalah, baik itu kekurangan dalam penyediaan dalam fasilitas dan kelebihan, mulai dari sejarah, sekolah, dan penanganan. Saran sebagai perawat komunitas. Sebagai perawat komunitas tentunya dapat mengembangkan wawasan yang masih kurang atau berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang baik guna mencapai kesehatan masyarakat atau pemilihan kesehatan yang sesuai yang diharapkan, tanpa memandang segala sesuatu yang menurut kita berbeda. Dengan kata lain, membedakan seseorang itu dari status sosial atau ekonomi. Dan kiranya agar tetap mempertahankan fasilitas kesehatan di sekolah, juga mengembangkan kerjasama dari keterlibatan antara masyarakat dengan tenaga pelayanan kesehatan, dengan memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat, dan tentunya pemahaman atau pendapat masyarakat tersebut sangat diperlukan, sehingga menimbulkan kesan yang baik antara tenaga kesehatan dan masyarakat, begitupun sebaliknya. Halo guys, masih bingung kan mau kuliah di mana? Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Ners, dan juga ada fakultas-fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sastra. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.